Oke, selamat datang kembali di channel YouTube Ruang Para Bintang. Oke, adik-adik kami semua, calon-calon pemenang di UTBK 2020. Di channel ini saya akan informasikan kumpulan-kumpulan soal-soal yang sudah beredar di internet dan pembahasannya akan kita bahas di sini. Nah, di sini adik-adik bisa lihat di website saya di ruangparabintang.com. Nah, boleh adik-adik klik di home. Nah, saya sudah tuliskan yang terbaru. Nah, ini adalah kumpulan soal-soal dari UTBK yang sudah beredar. Nah, jadi di sini kumpulan soal nanti adik-adik bisa download. Di sini langsung diklik saja. Di sini akan muncul inilah soal-soalnya. Boleh adik-adik lihat di sini. Nah, ini akan update setiap hari. Nah, jadi jika ingin mendownloadnya silakan. Ini sudah ada. Nah, mungkin karena loadingnya lama, nanti bisa dikunjungi saja ya. Nah, kemudian adik-adik bisa juga membuka di sini di kumpulan prediksi soal UTBK 2000 menggunakan bahasa Panda. Jadi adik-adik bisa klik di sini juga. Kemudian adik-adik jangan lupa untuk berkunjung di fanpage kita di Ruang Para Bintang dengan cara jangan lupa di follow fanpage Ruang Para Bintang. Oke, terima kasih banyak buat adik-adik kami semua. Kita langsung bahas soalnya di sini. Check it out. Oke, langsung kita coba bahas di soal yang pertama ya. Nah, diketahui matriks X1 5 X tambah 4. Jika matriks A adalah matriks singular, maka jumlah semua nilai X yang memenuhi. Nah, oke, kita coba jawab ya. Nah, ingat di sini ada kata singular yang artinya adalah determinan dari matriks tersebut haruslah bernilai 0. Nah, jadi kalau kita ingat untuk matriks ya kan, jadi kalau ada A, B, C, D, nah berarti determinan A itu sama dengan ini kali ini, A kali D dikurang B kali C ya, pastinya demikian. Nah, jadi ini tinggal kita kalikan aja. Berarti determinan daripada A sama dengan 0. X dikali X tambah 4, ya kan? Kemudian dikurangi 1 dikali 5 sama dengan 0. Ini menjadi X kuadrat tambah 4X dikurang 5 sama dengan 0. Maka yang ditanya adalah jumlah semua akar. Nah, karena ini akarnya X1 dan X2 tanpa memfaktorkan, maka ingat jumlah adalah ini, yaitu min B dibagi A. Nah, A-nya berapa sih? 1, B-nya 4, C-nya min 5. Jadi, kalau adik-adik nanti ditanya X1 kali X2, C dibagi A ya. Nah, jadi pertanyaannya X1 tambah X2 min B, berarti min 4 dibagi 1, yaitu min 4. Oke, jawabannya adalah D. Oke, kita lanjut di soal berikutnya. Oke, masuk kita di soal berikutnya mengenai barisan ya. Diketahui B1, B2, B3 suatu barisan. Jika B1 sama dengan min 2 dan B2 sama dengan 1, dengan Bn ditambah 2 sama dengan 3Bn ditambah 1 dikurang Bn. Dengan N bilangan asli, maka nilai dari B4 dikurang B2. Nah, bilangan asli ya kan kita mulai dari 1 gitu ya. Nah, berarti N-nya mulai dari 1. Nah, kita buat B1, B2 sudah, berarti kita cari adalah B3. Nah, B3 berarti untuk mencari B3 berarti N-nya harus bernilai 1 ya. Nah, oke, kita buat berarti ini menjadi B3, berarti ketika tadi N sama dengan 1. Nah, tadi kan Bn ditambah 2 sama dengan 3Bn kurang 1 dikurang Bn. Berarti B3 sama dengan 3
3B0 ya, 3B0 ya, 3 di sini tambah 1 ya. 3B2 ya kan, 3B2 dikurang B1 gitu. Nah, jadi B3 kita ganti B2-nya berapa tadi kan? 1 berarti 3 kali 1 dikurang B1 min 2. Maka ini menjadi 3 tambah 2 yaitu 5. Nah, jadi untuk menentukan B4 dari mana? Berarti ketika N-nya sama dengan 2. Oke, berarti kita buat B4. Berarti B4 3B3 dikurang B4. Di sini 3B berarti N-nya tadi 2 ya, berarti di sini B2. Oke, bukan B4, salah. Nah, berarti B4 3B3. 3 kali 5 dikurang B2. B2 berarti 1, maka ini adalah 14. Nah, jadi pertanyaannya adalah B4 dikurang B2, yaitu 14 dikurangi dengan B2-nya. B2 adalah 1 ya. Nah, jadi 14 kurang 1 berarti 13. Jadi jawabannya adalah E ya. Oke, itu dia untuk soal nomor 2 ya. Oke, berikutnya kita lihat di pembahasan mengenai matriks ya. Diketahui matriks P adalah 2x 6 2 3 jika determinan P sama dengan 0 maka 3x dikurang 1. Oke, langsung kita jawab sama seperti tadi. Determinan daripada P adalah, nah ini kita ingat adalah 0, di sini ada ya. Nah, determinan P langsung kita kalikan 2x dikali 3 dikurang 6 kali 2. 6 kali 2 ya, sama dengan 0. 6x dikurang 6 kali 2 berarti 12 ya kan. Sama dengan 0. 6x sama dengan 12. X sama dengan 6 gitu. Salah, bukan 6. 2 ya, salah ya, 2. Kok 26 pula ya, 12 bagi 6 berarti 2 ya. Oke, yang ditanya bukan langsung ini kita jawab, salah nanti kan. Yang ditanya adalah 3x dikurang 1. Jadi 3 kali 2 kurang 1. Maka 6 dikurang 1 berarti 5. Oke, jawabannya adalah D ya. Oke, itu dia untuk soal ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, sekarang kita lanjut di soal berikutnya ya. Titik-titik di bawah ini yang melalui persamaan garis melalui titik 2,4 dan tegak lurus Y sama dengan min setengah X tambah 5. 1,4, 1,1, 3,2, 1,2. Nah, oke, kita akan coba jawab ya. Nah, jadi pertama ya kan, titik-titik di bawah ini yang melalui persamaan garis melalui titik 2,4. Jadi ingat di sini seperti ini konsepnya, ada sebuah garis ya kan, di sini juga ada garis tegak lurus di sini 2,4 ya. Nah, jadi yang ini adalah garis Y sama dengan min setengah X ditambah 5. Nah, jadi M-nya ini kita misalkan ini garis yang pertama, yang ini garis yang kedua. Oke. Nah, jadi MG1 adalah min setengah, berarti gradiennya. Nah, jadi kita akan cari MG2 karena tegak lurus ya. Nah, MG2 sama dengan min 1 per M1. Atau boleh kita buat min 1 per min setengah, karena M1-nya min setengah tadi ya. Nah, jadi yang ini adalah 2. Nah, jadi sudah ada gradien, baru ada melalui titik, maka kita cari persamaan garis yang kedua, maka diperoleh Y kurang Y1 sama dengan M2 dikali X kurang X1. Nah, Y dikurang 4 sama dengan 2 dikali X kurang 2. Nah, Y dikurang 4 sama dengan 2X dikurang 4. Nah, ini sama, kita langsung hilang ya. Y sama dengan 2X. Nah, inilah persamaan garis yang kedua, gitu ya. Nah, berarti kita tes. Jadi 1,4, apakah itu masuk? Nah, misalnya gini. Kalau X-nya 1, berarti Y-nya harus 2, gitu ya. Iya, jadi kalau misalnya kita lihat titik 1,4, nah kita uji kemari.
Nah, kalau X-nya 1, ya kan berarti 2 kali 1 harusnya 2. Nah, tetapi di sini dibuat 4, maka ini jelas salah gitu. Nah, kemudian 1,1. Nah, 2 kali 1, 2. Di sini dibuat 1, Y-nya ya. Maka ini salah. 3,2. 2 kali 3, 6. Di sini dituliskan 2. Maka ini juga salah. 2 kali 1, 2. Nah, benar. Jadi, ini adalah benar. Jadi, jawabannya adalah hanya 4 yang benar. Oke, demikian cara menyelesaikannya. Oke, berikutnya kita lihat soalnya. Dari 4 huruf A, B, C, D, dan 5 angka 2, 3, 4, 5, 6, akan disusun sebuah password yang terdiri dari 1 huruf dan 3 angka. Jika digit-digit password tidak boleh berulang, maka banyaknya password yang tidak dapat dibentuk adalah 40, 480, 800, 960, 1200. Nah, oke, kita akan coba jawab di sini ya. Nah, jadi yang pertama adalah ada 4 huruf ya kan. Jadi dia mau disusun itu katanya dalam 4 ya. Karena di sini katanya 1 huruf 3 angka, berarti 4 ya. Nah, jadi 1 huruf ya kan, 1 huruf berarti 3 angka. Nah, seperti ini. Nah, jadi posisinya sekarang berarti di sini kita lihat karena ada sekitar 4, maka kita langsung cari banyaknya cara untuk menempatkan angka dan huruf itu sekitar 4 faktorial. Karena ini 4, 3, 2, 1. Berarti 4 faktorial ya. Nah, kemudian kita akan memilih ya, kita akan memilih satu huruf ya kan, satu huruf dari 4 huruf, berarti kombinasi 1 dari 4. Berarti 4 faktorial dibagi 4 kurang 1, 3 faktorial kali 1 faktorial. Ini adalah 3 faktorial kali 4 per 3 faktorial kali 1. Nah, ini kita coret, ini adalah 4 gitu ya. Kemudian untuk huruf, untuk angka, maka kita akan tuliskan yaitu kombinasi 3 dari 5 ya. Karena ada 5 angka, berarti 5 faktorial per 3 faktorial, 5 kurang 3, 2 faktorial. Nah, ini berarti 3 faktorial kali 4 kali 5 per 3 faktorial kali 2 kali 1. Nah, ini kita coret, 4 kali 5, 20, bagi 2 berarti 10. Nah, jadi banyaknya password, ya kan, banyaknya password berarti kita jawab 4 faktorial kali 4 kali 10. 4 faktorial berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1 kali 4 kali 10, 40 ya. Nah, berarti ini 12 kali 2, 24 dikali 4, yaitu 960. Jadi jawabannya adalah D ya. Oke, itu dia. Oke, berikutnya kita lihat di sini soal mengenai fungsi. Diketahui fx kuadrat sama dengan 3x kuadrat dikurang 5 dan gx sama dengan x tambah 1, maka nilai g komposisi f 2. Jadi kita lihat A 8, B 6, C 4, D 2, E 0. Nah, kita coba jawab. Nah, di sini fx kuadrat itu sama dengan 3x kuadrat dikurang 5. Nah, jadi kita harus cari dulu sebenarnya berapa fx-nya atau fungsi fx itu apa. Nah, berarti tinggal kita cari 3x dikurang 5 ya. Karena kalau kita substitusi x kuadrat ke x ya jadinya ini gitu. Jadi fx-nya berarti 3x kurang 5 kan. Sedangkan gx-nya berarti x tambah 1 gitu. Nah, jadi kalau kita lihat g komposisi ya kan 2 ini berarti sama kalau kita lihat g komposisi fx artinya g fx gitu kan.
Nah, jadi kita langsung buat berarti GFX. Berarti kita masukkan ini ke sini kan. Jadi 3X dikurang 5, kemudian ditambah 1. Jadi ini 3X dikurang 4. Nah, jadi G komposisi F2 kita ganti X-nya 2. 3 kali 2 kurang 4. Jadi 6 dikurang 4 berarti 2 ya. Nah, jadi jawabannya adalah D ya. Sangat mudah ya. Oke, sekarang kita lanjut kembali soal berikutnya ya. Jika fx kuadrat sama dengan 2fx ditambah 5 memiliki akar-akar x1 dan x2 dengan fx sama dengan 1 dikurang 2x, maka jumlah akar-akar persamaan tersebut adalah setengah, 0, 2, 3, 4. Nah, oke, kita coba jawab ya. Nah, berarti di sini f ya, f x kuadrat itu sama dengan 2fx ditambahkan dengan 5 memiliki akar-akar katanya x1 dan x2. Jadi fx-nya di sini adalah 1 dikurang 2x. Ingat, f kuadrat x atau fx kuadrat itu kita tuliskan seperti ini sama ya. Nah, jadi kita buat jadinya 1 dikurang 2x kuadrat sama dengan 2 kali 1 dikurang 2x ya. Jadi langsung kita buat 1 dikurang 2x, kemudian tambah 5. Nah, ini jadinya 1 dikurang 2 kali 1 kali 2, 4x ya kan, tambah 4x kuadrat, 2 dikurang 4x, tambah 5. Nah, berarti 4x kuadrat. Nah, ini sama ini habis. Kemudian ini 1, ini 7 ya. Berarti di sini tambah 1, yang ini adalah 7. Maka ini juga bisa kita buat 4x kuadrat dikurang 6 sama dengan 0. Atau boleh kita berkecil ya. Berarti 2x kuadrat dikurang 3 sama dengan 0. Akar-akar x1 dan x2. X1 tambah X2 adalah min B dibagi A. B-nya 0, berarti 0 dibagi 2 sama dengan 0 ya. Oke, jawabannya adalah C. Salah, bukan C. B ya. Oke, itu dia. Oke, berikutnya kita lihat di sini. Diketahui bangun datar sebagai berikut. Segitiga sama kaki jajar genjang, trapesium sama kaki, segitiga sama sisi. Nah, oke. Yang mana yang mempunyai satu simetri lipat dan satu sumbu simetri? Nah, kita lihat untuk yang pertama ya. Yang pertama segitiga sama kaki. Nah, segitiga sama kaki memiliki satu simetri lipat, berarti satu sumbu simetrinya ya. Jadi nomor 1 benar. Nomor 2 adalah jajar genjang. Nah, jajar genjang ini tidak memiliki sumbu simetri. Tidak memiliki ya, karena ini nggak sama nanti nih. Nah, jadi tidak memiliki sumbu simetri ataupun simetri lipat, nggak ada. Nah, yang ketiga trapesium sama kaki. Nah, ini seperti ini. Nah, berarti di sini ada satu sumbu simetri, maka simetri lipatnya juga 1. Kemudian yang keempat, segitiga sama sisi, ini jelas memiliki simetri ya. Ini juga memiliki simetri dan lipat. Nah, jadi simetri lipatnya 3, sumbu simetrinya juga 3. Yang dimintakan 1 ya, bukan 3. Maka jawabannya adalah 1 dan 3. Jadi di sini jawabannya adalah B ya. Oke, itu dia. Oke, berikutnya kita lihat di sini mengenai barisan ya. Diketahui suatu barisan dengan A1 5 A2 7. Jika AN tambah 1 sama dengan AN ditambah 2 kurang 3 AN, maka A3 ditambah A2 adalah, nah oke, langsung kita jawab. Nah, di sini A1-nya sudah diketahui 5, A2-nya sudah diketahui 7. Nah, AN ditambah 1 ya kan? Nah, sama dengan AN ditambah 2 kurang 3AN. Nah, jadi ini kita lihat adalah bilangan asli ya. Jadi kalau kita ambil N-nya 1 ya kan,
maka ini dapat 2. Kalau kita cari n-nya 3 misalnya, berarti di sini jadinya n-nya 3. Berarti kita cari di sini ya. Berarti n-nya kita ambil contoh 1 ya. Kalau 1 berarti A2 ya. Kalau ini 2 berarti ini menjadi A3, yang ini menjadi A4 ya. A4 kemudian dikurang 3A2 ya. Oke, berarti di sini A4-nya bisa A3, kemudian di sini ditambah 3A2 itu A4 ya. Nah, ternyata di sini A4 nggak perlu gitu ya. Kita ambil N-nya 1 nih. Jadinya berarti A2 A3 kurang 3A1 ya. Nah, jadi kita cari A3. A3 adalah A2 ditambah 3A1. A2-nya 7 tambah 3 kali 5 ya. Berarti 15 tambah 7, 22. Oke. Nah, jadi yang ditanya adalah A3 tambah A2. 22 ditambahkan dengan 7 ya. Jadinya 29. Oke, jawabannya adalah E ya. Oke, berikutnya kita bahas soalnya. Di dalam sebuah komunitas yang beranggota 800 orang, ternyata 400 orang suka membaca, 620 orang menulis. Jika X adalah jumlah maksimal orang yang suka keduanya, dan Y adalah jumlah minimal yang suka keduanya, maka X ditambah Y. Nah, jadi kita akan coba jawab. Ini adalah merupakan himpunan ya, soal-soal himpunan. Nah, kita perhatikan di sini dari 800 ternyata 400. Nah, berarti ini dari 620 dan 400, maka yang menjadi maksimalnya adalah untuk maksimal. Berarti kita cek dulu di sini ya. Nah, di sini kita lihat yang pertama ini ya, di sini ya kan. Berarti kita misalkan di sini entah M lah gitu ya, M. Nah, ini katanya adalah membaca-baca kemudian tulis. Nah, jadi ini kalau kita cek, ini kan semuanya 800 ya. Nah, jadi di sini 620, berarti di sini suka membaca 400 dikurang M dong ya. Oke, kemudian di sini 620 kurang M. Nah, yang nggak suka baca dan tulis nggak ada, jadi kita langsung selesaikan. Nah, berarti 400 dikurang M ditambah M ditambahkan dengan 620 kurang M, itulah 800 orang tadi. Jadi 1020 ini habis, berarti min M ya. Di sini 800, berarti min M sama dengan min 220 ya. 220 berarti M-nya 220 ya. Nah, oke. Itu dia untuk M-nya di sini. Inilah apakah ini yang menyukai kedua-duanya yang paling minimal atau paling maksimal. Nah, ternyata di sini 400, di sini kan bisa kita cek lagi, ya kan? Nah, ini yang ini 620, yang ini adalah 400. Jadi ini yang maksimal ya. Nah, berarti X-nya adalah yang maksimal, yaitu 400, sedangkan Y-nya adalah yang ini ya, berarti 220. Nah, jadi totalnya X ditambah Y berarti 620. Jadi jawabannya adalah C ya. Oke, itu dia untuk soal UTBK yang sudah keluar di hari-hari sebelumnya. Nah, ini bukanlah patokan adik-adik untuk lulus, tetapi ini menjadi gambaran bagi adik-adik di mana memang adik-adik sudah paham menyelesaikan soal-soalnya, dan memang ini sudah banyak yang beredar di YouTube dan lain-lain. Nah, jadi adik-adik boleh belajar di channel ini, kemudian boleh di-download soal aslinya di website kita di ruangparabintang.com, www.ruangparabintang.com, dan dikunjungi fanpage kita di Ruang Para Bintang. Oke, nanti bisa dicek di deskripsinya. Intinya jangan diingat kunci jawabannya atau penyelesaian, tapi pahami proses menjawabnya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di tutorial atau di pembahasan soal-soal berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di next video. Salam para bintang.